Nah, sebagaimana orang tersebut di atas yang ingin menjadi seorang ahli fikih berbakat tidak akan berputus asa dengan cara mengorbankan malam-malamnya demi memperoleh tingkatan ini. Dan sementara itu dia takkan meraihnya dengan hanya mengulang-ulangnya pada satu malam saja. Demikian itu pula lah seseorang yang ingin melakukan tazkiyatun nafs, penyucian hati, penyucian batin. Tak mungkin dia menyucikannya, menyempurnakannya, dan menghiasinya dengan amalan-amalan mulia atau menghindarkan diri dari perbuatan maksiat selama 1 hari saja. Itulah makna ucapan kami bahwa satu perbuatan keji tidak harus mengakibatkan kesengsaraan abadi, namun meliburkan diri dalam 1 hari saja dapat mengundang keinginan untuk liburan lainnya. Kemudian pertahanan kita akan runtuh sedikit demi sedikit, sehingga jiwa kita menikmati kemalasan. Lalu setelah itu meninggalkan perjuangan sama sekali, dan hilanglah pula kesempatan untuk meraih keutamaan sebagai ahli fikih yang benar-benar faqih secara lahir batin. Demikian itu pula dosa-dosa yang ringan, jika dilakukan terus-menerus dan saling tarik-menarik, sehingga akhirnya tercabutlah kebahagiaan itu sama sekali dari dasarnya, yaitu dengan hancurnya pertahanan iman di saat-saat menjelang mati. Sebagaimana pengulangan yang dilakukan pada saat malam saja tidak cukup dirasakan pengaruhnya dalam memfaqihkan jiwa. Mengingat bahwa yang demikian itu hanya dapat timbul sedikit demi sedikit, seperti dalam hal pertumbuhan badan dan tingginya tubuh, maka demikian itu pula 1 kali saja ibadah tidak akan cukup terasa pengaruhnya seketika dalam upaya tazkiyatun nafs. Meski demikian, tak sepatutnya pula meremehkan amalan-amalan ibadah yang kecil-kecil, sebab apabila hal itu telah mencapai jumlah yang cukup besar, ia pasti akan berpengaruh juga, mengingat bahwa suatu jumlah terdiri atas satuan-satuan, maka setiap satuan darinya memiliki pengaruh tersendiri. Karena itu tak ada suatu amalan ketaatan kecuali dia memiliki pengaruh atau bekas walaupun tersembunyi, dan karenanya pula pasti tersedia pahalanya. Tak ada keraguan dalam hal ini, sebab setiap ganjaran berada di samping tiap-tiap bekas atau pengaruh yang ditimbulkan. Begitu pula perbuatan kemaksiatan. Betapa banyak faqih yang meremehkan peliburan sehari semalam, kemudian ini diikuti secara berulang-ulang dengan memberi kesempatan pada dirinya untuk menunda-nunda tugasnya sehari demi sehari, sampai pada akhirnya dia keluar dari tabiat kefakihannya secara tak sadar. Begitu pula orang yang meremehkan perbuatan dosa-dosa kecil lalu menunda-nunda pertobatannya secara berulang-ulang sampai dia dicabut nyawanya oleh maut yang datang secara tiba-tiba, atau kegelapan dosa-dosa itu meliputi hatinya sehingga dia tak lagi mendapat kesempatan untuk bertobat, sebab sesuatu yang sedikit mengundang yang banyak dan menyebabkan hati terbelenggu oleh rantai-rantai syahwat
hawa nafsu, sehingga tak mungkin lagi terlepas dari cengkramannya. Itulah yang dimaksud dengan tertutupnya pintu taubat. Itu pula yang dimaksud oleh firman Allah, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding dan di belakang mereka. Yasin 9. Karena itu pula Imam Ali menyatakan bahwa iman tampak sebagai suatu titik putih di hati. Setiap kali iman bertambah pula titik-titik putih itu. Apabila telah sempurna iman seseorang, hatinya pun menjadi putih benderang seluruhnya. Adapun kemunafikan sebagai suatu titik hitam itu, makin bertambah kemunafikan, makin bertambah pula titik-titik hitam itu, sehingga apabila telah sempurna kemunafikan itu, hati kelamlah hati secara keseluruhan. Kesimpulannya, akhlak yang baik dan mulia ada kalanya memang telah ada dalam tabiat dan fitrah manusia, dan ada kalanya ia tumbuh dengan kebiasaan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ada kalanya pula dengan menyaksikan orang-orang yang memang memiliki kebiasaan perbuatan-perbuatan yang baik, serta berkawan dengan mereka. Mereka itulah teman-teman pendamping yang membawa kebaikan, dan saudara-saudara yang mendatangkan perbaikan pada jiwa manusia. Sebab setiap tabiat mencuri tabiat yang lain, yang baik maupun yang buruk. Karena itu, barang siapa yang terhimpun padanya ketiga penyebab tersebut, sehingga dia menjadi seorang amat baik karena tabiat aslinya, adat kebiasaannya, dan hasil pelajarannya, sungguh dia berada di atas puncak kebaikan dan keutamaan. Barang siapa yang memang sudah menjadi manusia rendah dengan tabiat aslinya, dan kebetulan dia mendapat kawan-kawan yang jahat, lalu dia belajar dari mereka dan tersedia baginya segala sarana dan suasana untuk berbuat jahat, sehingga dia menjadi terbiasa dengannya, sungguh dia berada amat jauh dari Allah. Ada pula orang-orang yang berada di antara kedua tingkatan tersebut, masing-masing menduduki derajatnya dalam kedekatan dan kejauhan dari Allah, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh sifat dan keadaannya sendiri. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, sehingga dia akan melihatnya balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Zalzalah 7:8. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. An-Nahl 33.